Ruben Amorim perlahan-lahan bisa mengatasi permasalahan skuad Manchester United. Pelatih asal Portugal ini berhasil membangkitkan beberapa bintang kurang percaya diri. Salah satunya adalah Tom Heaton yang berhasil menggantikan peran Andre Onana. Kehebatan era baru semua lini setan merah belum ditambah dengan kekuatan pemain baru. Itu artinya Amorim bisa dengan mudah mengatur taktiknya. Cetak Gol coba merangkum kehebatan era baru semua lini Manchester United sebagai berikut. Pertahanan anti bobol tanpa diperkuat Andre Onana. Manchester United diprediksi bakal menatap musim depan tanpa Andre Onana. Kiper asal Kamerun ini diprediksi bakal diparkirkan oleh Ruben Amorim karena performa lawaknya sepanjang musim. Setan Merah dianggap sudah cukup memberikan waktu Onana untuk beradaptasi. Selama 2 musim terakhir, ex-kiper Inter Milan ini nggak kunjung memberikan yang terbaik. Di musim lalu saja Onana selalu melakukan kesalahan konyol dengan catatan penyelamatan 70,1% saja. Gak heran Nemanja Matic pernah menyemprot dan menyebut Onana sebagai kiper terburuk. Onana adalah salah satu kiper terburuk sepanjang sejarah Manchester United. Statistiknya sangat buruk dan dia perlu berbuat banyak sebelum cuap-cuap, ujar Matic. Bukannya sadar diri, Onana justru naik pitam dan menganggap dirinya tampil baik. Namun posisi Onana diprediksi bakal tersingkir karena faktor cedera dan harus absen hingga awal musim. Ditambah lagi Ruben Amorim dikabarkan puas dengan performa Tom Heaton. Meski sudah berusia 39 tahun, Heaton terbukti masih tangguh menjaga Mister Manchester Merah. Heaton tampil solid karena cuma dibobol sebiji gol dan mendapatkan rating 8 saat menghadapi Bournemouth. Refleks sang kiper bahkan masih terjaga dengan baik. Komposisi kiper Manchester Merah semakin solid jika sukses menggait Emiliano Martinez. Kabarnya grup Ineos serius untuk merayu Aston Villa untuk melepas kiper berstatus juara dunia tersebut. Kerasnya trio pertahanan Manchester United. Ketiadaan Andre Onana di bawah Mister Gawang membuat lini belakang Manchester United bisa bernapas lega. Bek setan merah kini bisa tampil menekan karena tidak dijadikan kambing hitam. Sebelumnya, bek Manchester United kerap mendapatkan kecaman tak perlu dari Onana. Menurutnya, lini belakang patut disalahkan jika setan merah dibobol tim lawan. Padahal kiper 29 tahun ini jadi biang keladi di balik rapuhnya pertahanan setan merah. Terbukti kehilangan Onana justru membawa berkah bagi trio lini belakang Manchester United. Leny Yoro, Luke Shaw, dan Harry Maguire bisa tampil lepas saat dimainkan Ruben Amorim. Ketiganya juga tampil solid menghalau serangan saat menghadapi Bournemouth. Bahkan mereka mendapatkan rata-rata rating 7 menurut ulasan liputan6.com. Padahal Shaw sempat mengalami cedera ringan sebelum diganti oleh Amorim. Bek pelapis setan merah juga cukup tampil apik ketika dimainkan di babak kedua. Para pemain The Cherries kesulitan menembus tembok berisikan Matthijs de Ligt, Aiden Heaven, dan Manuel Ugarte. Kekokohan lini belakang setan merah nggak heran membuat frustasi pasukan merah hitam. Andoni Iraola menyebut marwah Manchester United sebagai tim besar telah kembali. Pasalnya, entrenador 43 tahun ini mengaku takjub dengan perubahan di dalam skuad Ruben Amorim. Saat ini level kami masih sangat jauh dari Manchester United. Saya pikir United adalah tim yang hebat dengan pemain yang jempolan, terang Iraola. Kokohnya lini belakang juga tak terlepas dari tempaan Amorim yang tegas. Menurut Luke Shaw, pendekatan sang penyair mampu menetralkan aura negatif yang ada di ruang ganti. Kebangkitan gelandang Manchester United. Solidnya trio bek tengah Manchester United juga nggak lepas dari peran para gelandang. Saat menghadapi Bournemouth, Casemiro dan Bruno Fernandes benar-benar tampil solid. Keduanya berjibaku mengamankan lini tengah hingga mustahil ditembus oleh punggawa The Cherries. Casemiro sendiri sukses menjalankan tugasnya sebagai pemotong alur serangan lawan. Menariknya, gelandang asal Brazil ini juga mampu mengatur tempo permainan.
Kehadirannya begitu memudahkan peran Bruno sebagai jenderal lapangan tengah. Bahkan Casemiro bergerak aktif untuk memancing perhatian lawan. Dengan begitu, Bruno bisa mendapatkan ruang gerak yang lebih banyak untuk menerima dan mengirimkan umpan ke garis depan. Duet lini tengah ini menawarkan kestabilan dari segi menyerang maupun bertahan. Casemiro bakal berjaga di belakang saat Bruno bergerak maju ke depan. Selain itu, keduanya juga bakal saling berjibaku mengawal pertahanan saat diserang lawan. Buktinya, Bruno langsung mundur jauh demi bisa melakukan tackle di area pertahanan sendiri. Di sisi lain, Ruben Amorim juga dibekali pelapis lini tengah yang gak kalah gacor. Sang penyair sesekali bisa memasang duet Kobbie Mainoo dan Toby Collier untuk musim depan. Kualitas keduanya sudah terbukti karena berkali-kali dicoba di Liga Inggris musim lalu. Mereka juga menunjukkan perkembangan yang cukup apik di laga pramusim. Mainoo sendiri bisa menawarkan dimensi yang berbeda berkat kemampuannya menggocek bola. Sementara itu, Collier cukup piawai dalam mengatur tempo dan punya fisik besar untuk menjaga lawan. Lonjakan performa dua jebolan Akademi Carrington ini seakan menjawab kepercayaan Amorim. Sang penyair ogah menjual keduanya yang diyakini punya potensi besar. Ajang pembuktian penyerang Monchet. Performa mengagumkan juga ditunjukkan oleh barisan penyerang Manchester United. Rasmus Højlund mulai menemukan tajinya kembali lewat sumbangsi 1 gol di laga kontra Bournemouth. Menariknya, proses gol Højlund tercipta berkat kecerdasannya mengecoh lawan. Bomber asal Denmark ini lebih aktif mencari posisi terbaik untuk mencetak gol. Padahal musim lalu dirinya terlalu pasif saat memasuki kotak penalti. Bahkan para fans sampai geram karena penempatan posisi sang pemain yang terlalu buruk. Perubahan drastis ini semakin membuktikan ambisi Højlund untuk jadi pilihan utama di musim depan. Rencanaku sangat jelas, yaitu untuk bertahan dan memperjuangkan posisiku apapun yang terjadi. Saya tidak masalah dengan persaingan striker. Saya merasa tajam dan siap untuk musim depan. Penampilan memukau turut disajikan oleh Patrick Dorgu yang tampil gacor melawan The Cherries. Ex-punggawa Lecce ini menyumbangkan 1 gol dan 1 assist untuk pasukan Ruben Amorim. Gol Dorgu sendiri dicetak lewat umpan ciamik Mason Mount yang seakan melihat kopongnya pertahanan Bournemouth. Mount seakan menemukan tajinya kembali seperti era prime bersama Chelsea. Sampai-sampai sejumlah fans menyebut visi bermainnya sangat mirip dengan David Beckham. Di laga tersebut, Mount juga bermain ngotot dengan pressing intens yang bikin lawan kocar-kacir. Dirinya juga bermain padu dengan Amad Diallo yang dipasang jadi gelandang serang kanan. Peran ini membuat Diallo lebih leluasa menusuk ke kotak penalti hingga mampu menyumbangkan 1 gol. Lonjakan performa ini cukup mengejutkan mengingat Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo belum diturunkan. Apalagi setan merah berpotensi ketambahan Benjamin Sesko yang terus dikejar oleh manajemen. Kabarnya bomber asal Slovenia ini sudah terbuka untuk menjalin pembicaraan dengan The Red Devils. Sepatu sneakers pria yang super kece dari Kamzo kini turun harga menjadi 110 ribuan saja dengan klik link di bawah ini. Itulah ulasan kehebatan era baru Manchester United bersama Ruben Amorim. Bagaimana pendapatmu? Apakah Tsunami Trophy bakal menerjang Old Trafford di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.